warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detri Julinda, NIM 2020 31161. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu tugas mengenai kegiatan BUMN Goes to Campus pada hari Senin kemarin. Untuk yang pertama yaitu kesimpulan materi dan hubungannya dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. BUMN berperan pada kemajuan infrastruktur dan perekonomian negara. Seperti pada saat pandemi, semua kegiatan berubah menjadi digital, mulai dari pendidikan, belanja, dan juga aktivitas yang lain. Nah, dari hal tersebut, maka pihak Kementerian BUMN memberikan berbagai macam transformasi agar tidak menghilangkan lapangan pekerjaan. Terdapat 5 hal yang menjadi prioritas BUMN pada saat pandemi kemarin, yaitu yang pertama, peningkatan investasi, kemudian ada inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, dan pengembangan talenta, serta peningkatan nilai untuk ekonomi dan sosial Indonesia. Kemudian kemarin juga membahas mengenai kenaikan BBM. Pada saat kegiatan BUMN Goes to Campus kemarin, membahas tentang kenaikan BBM. Harga BBM di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan harga BBM di negara lain, karena harganya lebih murah. Hal tersebut dikarenakan karena setiap negara itu berbeda, mulai dari jumlah penduduknya, jumlah kendaraan, dan banyak hal yang lainnya. Hal yang menyebabkan kenaikan BBM yaitu naiknya harga minyak di dunia. Nah, saat ini di Indonesia harus mengimpor minyak dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan minyak yang ada di negara Indonesia ini sendiri. Kemudian terdapat kaitan transformasi digital dengan rekayasa perangkat lunak. Dalam belajar rekayasa perangkat lunak, tentunya mempelajari cara-cara pengembangan perangkat lunak, yang diantaranya termasuk pemeliharaan, pembuatan, manajemen kualitas, serta manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak. Nah, saat ini sudah memasuki transformasi digital dan sektor IT yang nantinya akan menjadi salah satu bidang yang nantinya sangat dibutuhkan. Maka dari itu, para generasi sekarang atau generasi milenial harus terus mengupgrade diri dan glow up secara terus-menerus agar bisa beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada pada zaman sekarang, semakin berkembang dengan seiringnya berkembangnya zaman. Kemudian terdapat tantangan transformasi digital. Generasi milenial pada saat ini harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Nah, PLN beradaptasi sudah sejak 2,5 tahun lalu. PLN kemudian bertransformasilah menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pelanggan untuk solusi energi. Sekarang, pelayanan di PLN itu jauh lebih mudah dan cepat. Yang sebelumnya harus datang ke kantor PLN langsung untuk menyampaikan keluhan ataupun permasalahan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, sekarang sudah ada aplikasi PLN Mobile yang menyediakan berbagai macam fitur pelayanan dan juga database yang lebih rapi dan tersusun, sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang ada. Kemudian hubungan ITPLN dengan BUMN. ITPLN dengan BUMN itu sangat erat kaitannya, karena Institut Teknologi PLN itu merupakan kampus yang bernaung di bawah Kementerian BUMN, yaitu PLN. Di mana untuk masuk ke kampus ITPLN itu terdapat jalur beasiswa seperti BUMN. Nah, Aperti BUMN ini merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh Aliansi Perguruan Tinggi BUMN, yang dimana Aperti BUMN ini terdiri dari 8 perguruan tinggi, di mana program ini sangat menguntungkan mahasiswa tentunya, yang memiliki banyak prestasi serta meringankan biaya mahasiswa pada saat berkuliah nanti. Kemudian keuntungan kuliah di ITPLN jika berminat kerja di BUMN. Keuntungan kuliah di ITPLN
yaitu yang pertama kampus yang berada dalam naungan perusahaan BUMN. Di mana banyak ditemukan dosen-dosen di kampus ITPLN itu yang bekerja di PLN atau BUMN-BUMN yang lainnya. Kemudian lulusan ITPLN itu sudah dibekali banyak sertifikat kompetensi yang nantinya bisa digunakan untuk melamar bekerja di perusahaan-perusahaan BUMN. Banyak info tentang magang, internship, loker di berbagai macam mana perusahaan BUMN. Tentunya informasi itu lebih cepat didapatkan dibanding dengan kampus yang lain yang bukan di bawah naungan BUMN. Program magang juga banyak yang bisa diikuti, seperti magang merdeka, magang reguler di perusahaan-perusahaan BUMN ternama. Kemudian untuk soal yang nomor 2 yaitu aplikasi yang akan diciptakan. Nama aplikasinya yaitu Barista Assistant atau pembantu barista. Alasan untuk produk ini diciptakan yaitu seiring dengan perkembangannya zaman, generasi milenial seperti sekarang sudah semakin banyak yang menyukai kopi, sehingga datang ke coffee bar atau coffee shop. Nah, biasanya para pelanggan ini ketika memesan kopi, banyak yang meminta untuk ditambahkan topping atau rasa lain ke dalam kopinya, sehingga ini membuat pesanan di coffee shop tersebut atau di bar tersebut semakin banyak, dan ini akan menjadikan para barista itu ribet karena terlalu banyak pesanan, sehingga dibuatkan barista asisten ini untuk membantu meringankan pekerjaan barista, sehingga para barista ini bisa membuat kopi dengan lebih cepat dibandingkan tanpa adanya pembantu barista ini. Untuk konsepnya yaitu barista asisten ini dia seperti mesin atau robot, yaitu dia bekerja dengan cara mesin ini nantinya akan bekerja sesuai dengan inputan yang diberikan oleh manusia. Dia akan mengumpulkan informasi dari seorang pembeli agar pesanan tersebut lebih cepat. Kemudian dari informasi-informasi tersebut setelah dikumpulkan, mesin ini akan melaporkan pesanan apa saja sih yang paling banyak dipesan, sehingga barista itu nantinya bisa mengecek pesan yang paling banyak itu apa, dan kapan bagian atau part dari mesin ini harus diganti ke pesanan selanjutnya. Jadi diurutkan dari pesanan yang paling banyak sampai pesanan yang sedikit. Kemudian mesin ini juga mempercepat pengerjaan kopi karena ada fitur untuk menambahkan suntikan varian secara instan. Yang tadinya barista itu hanya bisa melakukan 2 suntikan dalam satu tarikan, sedangkan mesin ini bisa memberikan suntikan lebih dari 3 dalam satu tarikan, sehingga itu bisa membuat pekerjaan atau pengerjaan proses pemesanan kopi menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian manfaatnya itu untuk membantu meringankan beban pekerjaan barista dalam bekerja, sehingga proses pengerjaan pesanan kopi menjadi lebih cepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.